sedikit, saya asli dari Australia, tapi lebih dari separuh umur saya tinggal di Indonesia. Jadi mayoritas waktunya di Jakarta, tapi pernah juga di Makassar, di Jogja, dan lama juga di Aceh. Jadi tugasnya macam-macam. Tetapi minat saya sejak masuk ke SMP sebetulnya belajar bahasa Indonesia. Jadi sejak saya masuk ke SMP di kota asli saya di Brisbane di Australia, saya mulai belajar bahasa Indonesia, dan makin belajar bahasanya makin terpesona dengan segala-gala yang berkaitan dengan Indonesia. Begitu ya makanannya kan, atau lama-kelamaan sejarah, politik, segalanya, semua aspek dari bangsa. Jadi di kampus diteruskan penelitian dan kajian terus sampai hari ini. Jadi yang selalu saya ingat, dulu saya punya seorang dosen namanya almarhum Profesor Delia Nur. Beliau dulu memberi kuliah, karena dia juga ngajar di kampus saya di Australia, memberi kuliah mengenai pemilu di Indonesia pada tahun 55, tapi dia juga menyebut 57 pemilu daerah. Tapi yang heran, waktu saya ke Indonesia tidak ada yang tahu mengenai pemilu 57. Jadi bagi saya ini ada sejarah bangsa yang hilang. Kok bisa begitu? Apalagi hasil pemilu itu cukup menentukan nasib negara pada beberapa tahun kemudian. Jadi sebetulnya saya sangat mau agar sejarah tidak dilupakan, agar sejarah itu hidup, dibahas dan dibahas kembali, supaya kita tidak menguburkan sejarah sebagai sesuatu yang sudah berlalu terus dilupakan. Karena itu pasti menjadi bahaya kalau kita lupakan. Itu yang menjadi motivasinya Pak Kevin sendiri. Antara lain, iya. Jadi untuk untuk lebih mengerti. Dan saya juga punya perasaan sejak kecil bahwa Indonesia pada masa depan pasti lebih bagus dari saat itu. Jadi sebetulnya waktu itu memang kita punya pemilu, tapi boleh disebut pemilu-pemiluan kan, karena kita sudah tahu sebelumnya siapa yang akan menang dan lain-lain. Karena sistem politik sebetulnya dasar keabsahan tidak berdasarkan pemilu, tapi kinerja pemerintah sesaat. Jadi saya yakin pada suatu saat akan muncul lagi seperti tahun 50-an keadaan di mana pemimpin Indonesia harus mendapat dukungan yang benar dari masyarakatnya, dan saya rasa kedaulatan rakyat akan mulai terwujud di situ. Pak Kevin, review sedikit terkait pembelajaran bahasa Indonesia sendiri di Australia. Memang familiar atau gimana sih di sana, Pak Kevin? Tergantung zamannya sebetulnya. Sayang sekali sekarang ini agak pudar. Tapi masalahnya orang Australia dimanapun malas belajar bahasa asing. Jadi nasib kekurangan minat bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua bahasa, mungkin kecuali bahasa Cina. Jadi orang agak malas untuk belajar bahasa asing. Jadi itu sangat disayangkan. Tetapi masih ada banyak kampus universitas yang menawarkan bahasa Indonesia. Di sekolah masih ada, sampai ke SD. Dan sebetulnya kalau mau belajar bahasa asing barangkali lebih bagus mulai waktu sangat muda. Kalau sudah dewasa masuk belajar bahasa asing itu agak sulit, karena telinga kita nggak bisa segampang lagi menyesuaikan bunyi ini supaya keluar bunyi ini. Jadi kalau sudah besar dan coba bahasa Indonesia agak sulit untuk didengar, karena suaranya berubah, nggak bisa dialihkan. Jadi makin muda belajar bahasa asing makin enak. Sekarang semua anak kecil kan, dia lahir di Jawa, ya lu ke dia kan Jawa kan, dia lahir di tempat yang lain, kan dia sesuai dengan masyarakatnya kan, dia di mana-mana begitu. Jadi artinya yang kecil bisa menerima suara dan membuat suara itu secara otomatis, tidak melarang. Berarti Pak Kevin datang ke Indonesia itu sudah bisa bahasa Indonesia atau? Wah, itu kan menarik. Jadi waktu kelas SMA kelas 3, kelas 12 di sana, guru bahasa Indonesia kami bilang, saya mau ke Indonesia bulan Agustus untuk liburan Agustus. Dia mau ikut. Wah, banyak gitu. Mau. Dia bilang oke, nabung. Jadi kita mulai kerja. Saya mulai kerja, nabung sampai ke sini. Tapi ada kekhawatiran yang sangat berat, karena saya banyak dengar cerita-cerita dari orang lain. Dia belajar misalnya bahasa Prancis bertahun-tahun, terus dia datang ke Prancis, keluar dari airport, nggak dia ngerti. Jadi saya sangat cemas bahwa habis
sekian lama saya belajar bahasa Indonesia, saya datang ke negaranya tidak ada yang ngerti apa yang saya sampaikan dan saya nggak ngerti mereka. Lega sekali waktu saya keluar dari bandara Ngurah Rai, saya langsung bisa ngerti sekitar 30% dari ucapan orang dan mereka juga kurang lebih bisa mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Tapi waktu itu saya paksa-paksa, di mana saja saya pakai bahasa Indonesia terus-terusan. Nah tiba-tiba suatu saat, dan ini nggak pernah akan saya lupa, saya duduk di satu warung. Mungkin yang tua masih ingat dulu sering kali ada gelas teh yang kuning tua, mungkin masih ada yang kalau yang lebih tua. Jadi saya lagi duduk di warung ngobrol sama seorang bapak, dan tiba-tiba saya lihat ada gelas di atas meja. Dan sebelumnya agak melelahkan karena harus menerjemahkan terus. Jadi saya lihat, oh ada gelas on top of the table, terus gelas di atas meja. Terus pagi ini tiba-tiba saya lihat gelas di atas meja, tapi yang saya lihat gelas di atas meja, saya tidak lagi lihat gelas on top of the table. Dan tiba-tiba saat itu lancar sekali, pengertian sudah naik sampai 60%. Justru karena tidak ada terjemahan lagi. Karena sepertinya otak saya seperti kita pakai mobil kan, dan kita forsir pakai gigi satu, dan mesinnya capek sekali, kita coba cepat-cepat, tiba-tiba kita masuk gigi 4, terus jeret. Otak saya begitu, jadi tiba-tiba tidak melelahkan untuk pakai langsung responsif ya? Langsung responsif, dan pengertiannya udah lompat jadi sekitar 60%. Jadi apa yang aneh, tidak ada yang kasih tahu bahwa kita bisa berpikir dalam bahasa asing. Enggak ada yang kasih tahu saya begitu. Saya pikir selalu harus menerjemahkan kan. Jadi pas waktu saat itu saya sadar bahwa orang bisa berpikir dalam bahasa asing itu, dan itu kan terobosan luar biasa. Jadi dari kunjungan pertama itu saya udah makin tekan untuk lebih banyak mendalami dan mengerti bangsa ini. Kemudian masuk pada memulai penelitian dan masuk pada studi tentang sejarah dan sistem pemerintahan Indonesia mulai kapan itu? Itu resmi waktu saya masuk universitas. Jadi sejak mulainya di universitas mana? Namanya Griffith University di Brisbane. Jadi ada Fakultas Modern Asian Studies, jadi kajian Asia modern. Jadi ada 3 prodi boleh disebut. Kajian Jepang, kajian Cina, kajian dunia Melayu. Nah, saya jelas memilih kajian dunia Melayu. Jadi mendalami sejarah, politik, sosiologi, demografi, dan sejarah. Beberapa alasannya apakah karena Indonesia itu berdekatan dengan Australia atau memang itu ya, nah itu kan cerita lucu juga. Jadi waktu saya masuk ke SMP, di sekolah saya diwawancarai oleh kepala sekolah sebelum masuk. Jadi kepala saya jelaskan, nah di sekolah ini kita tawarkan 3 bahasa, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, Anda mau milih mana? Nah sebetulnya saya juga ingat waktu main di playground di SD, kita banyak pikir, banyak anak-anak kira-kira mau belajar apa ya kalau masuk ke sekolah mana, kira-kira bahasa asing apa, karena nanti harus belajar salah satu bahasa asing. Biasanya mereka Prancis, Jerman, Prancis, Jerman, Prancis, Jerman, Prancis, Jerman. Nah terus saya dengar Indonesia, langsung saya pikir, wah, dalam umur saya sebagai orang Australia, mana mungkin saya akan ketemu orang Prancis atau Jerman? Kan negaranya jauh-jauh. Jadi pasti selama saya hidup ini Indonesia lebih banyak saya ketemu. Dengan demikian pasti lebih banyak dagang, pasti macam-macam yang lagi. Dan saya juga pikir ya, dan tidak ada yang belajar bahasa Indonesia. Saya belum pernah dengar tawaran itu, jadi agak nyentrik juga pilihannya. Jadi saya langsung bilang, mau coba bahasa Indonesia. Jadi langsung saya dicatat belajar bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya pilihannya agak nggak total iseng kan, tapi sedikit iseng. Tapi saya rasa secara logiknya bahwa sebagai orang Australia pasti dalam hidup saya jauh lebih banyak bersentuhan dengan orang Indonesia daripada Prancis atau Jerman. Jadi buat saya lebih berguna. Apakah pilihan itu Pak Kevin ada kaitannya juga dengan latar belakang Pak Kevin, misalnya dari orang tua sendiri? Sama sekali tidak ada. Politisi atau? Sama sekali tidak ada, sama sekali. Jadi bapak saya dia selesai sekolah SD kelas 6, ibu saya SMP kelas 2. Jadi waktu itu mereka belum pernah ke luar negeri. Jadi sebetulnya tidak ada dorongan dari keluarga besar
Itu cuma pilihan saya sendiri untuk Pilihan sendiri ya. ya untuk berani. Secara logiknya anaknya umur 12 kan, bahwa pasti saya lebih banyak kenal dengan orang Indonesia. Mungkin untuk dagang dan lain-lain, pasti negara kita lebih banyak berdagang daripada dengan Prancis, Jerman. Dan pilihannya agak langka, jadi pasti jarang ada yang ngerti. Kalau pandangan tersendiri dari Pak Kevin pada saat pertama kali masuk ke datang ke Indonesia, apakah kesan itu seperti kebanyakan dalam studi orang Barat itu bahwa Indonesia ini negara terbelakang, negara yang sedang berkembang, atau gimana kesan pertama Pak Kevin waktu itu ketika sampai di Indonesia? Semuanya baru, berbeda, menarik, dan apa gitu di pasar, apa saja berbeda dan menarik. Jadi tidak ada penilaian dari segi itu. Jadi yang saya nilai, wah macet, banyak orang, pasarnya menarik, wangi-wangi, banyak wangi-wangi yang belum, pas ada durian kan dan lain-lainnya, belum pernah saya sentuh sebelumnya. Jadi wah ini menarik. Jadi semuanya adalah semua indera pribadi lagi kebablasan dengan semua yang dilihat berbeda, yang didengar berbeda, yang dirasa, yang dimakan, yang dicium berbeda. Jadi untuk menilai seperti itu, saya rasa umur anak kecil itu nggak terlalu dipikirin, cuma dilihat dan biasanya diterima aja. Oh ya orangnya hidupnya begini, ya udah deh. Kan saya di SD kan ada anak ke sekolah nggak pakai sepatu. Saya baru sadar waktu saya tua dan melihat foto-foto, karena saya dibesarkan di satu desa kecil. Jadi saya lihat foto kami kelas 1 SD, kelas 3 dan lain-lain sekelas. Baru saya lihat kok banyak teman-teman saya nggak pakai sepatu. Padahal waktu itu nggak dipikirin sama sekali. Jadi mungkin kita nggak menilai. Jadi cuma waktu mungkin kita jadi lebih tua, kita mulai menilai dengan cara macam-macam. Jadi waktu itu nggak pernah dipikirin. Kenapa dia nggak pakai sepatu? Itu nggak dipikirin. Coba lihat, oh ya dia nggak suka pakai sepatu, ya udah. Yeah. Memulai penelitian dan studi tentang sistem perpolitikan Indonesia mulai kapan itu? Itu waktu masuk universitas. Masuk universitas Yeah. Dan ke Indonesia? Jadi habis itu selesai studi S1 dengan sepertinya ada 2 gelar kan, ada juga untuk menjadi guru. Jadi saya sekaligus belajar di universitas sekaligus ikip, jadi dapat 2 gelar. Selesai saya dapat semacam pertukaran kampus, dikirim ke Makassar, ke Ujung Pandang dulu, ke Hasanuddin. Dan di sana saya baru lulus dari kampus dan dekan Fakultas Ekonomi, saya mau ke Fakultas Ekonomi karena banyak belajar mengenai ekonomi Indonesia waktu itu. Dan dekan Fakultas Ekonomi seorang ibu yang luar biasa hebat. Dia bilang, ngapain kamu belajar? Kamu ngajar aja. Akhirnya saya disuruh memberi kuliah. Terus orang yang tertukar dengan saya, dia dosen. Jadi Griffith kirim mahasiswa, Unhas kirim dosen. Jadi karena lama sebelum saya dapat visa, beliau sudah pulang ke sini, saya baru datang. Jadi dia suruh, karena orang tua saya banyak mengantar dia dan ya agak mengawasi keadaan dia selama di Australia. Jadi dia langsung suruh saya tinggal sama keluarga dia. Jadi dia menjadi ayah angkat saya. Dia kebetulan dari FISIP. Jadi dia bilang, ya udah kamu juga ke FISIP saja. Jadi saya juga memberi beberapa mata kuliah di Fakultas FISIP. Mulai intensif melakukan penelitian itu kapan itu? Nah sebetulnya itu semua waktu saya di kedutaan. Kebetulan tugas saya di ekonomi. Yeah. Jadi bukan politik, saya tugasnya ekonomi, karena buat saya waktu itu tugas ekonomi jauh lebih menarik dari politik, karena politik awal 90-an nggak ada kan, itu cuma politik monarki. Jadi apa yang berkisah presiden yang sebetulnya lebih seperti raja waktu itu. Jadi politik sebagaimana kita ngerti zaman ini nggak ada. Jadi buat saya politik membosankan, yang menarik itu ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi, industrialisasi dan lain-lain, bagi saya itu yang jauh lebih menarik. Kebetulan ada posisi di kedutaan dulu di situ, jadi saya langsung diterima untuk masuk ke situ. Tapi kebetulan pemilu 92 ada pemilu kan. Yeah. Jadi saya anggap serius karena saya masih punya keyakinan bahwa suatu saat negara ini akan menjadi jauh lebih bagus daripada saat itu. Jadi saya anggap serius dan saya menekun kajian mengenai pemilu, dan
yang saya ingat tiap jam saya begadang di kedutaan. Tiap jam saya ke LPU, namanya LPU bukan KPU, masih itu lembaga pemilihan lokasi sama di jalan di Ponorogo. Jadi saya ke sana tiap jam, dan tiap jam ada fax yang dikirim dari Cilangkap kalau nggak salah. Jadi tempat hitungan suara sebetulnya di markas, dan dikirim ke LPU. Dan pertama kali saya ke sana malam itu, orang LPU itu bingung. Sorry, Bapak mau apa di sini? Dan saya bilang, wah ini tempat pemilihan, saya sangat tertarik. Wah, mereka kan sangat terpesona ada orang yang pedulikan pemilu. Jadi mereka antar diskusi banyak, dan tiap jam ada keluaran hasilnya, hasil sementara. Jadi saya sendiri hitung-hitung. Jadi malam pertama mungkin 5-10% dihitung. Saya pulang, terus saya duga-dugaan kira-kira hasilnya berdasarkan itu di negara, sampai semua kursi dibagi. Dan waktu itu tepat hanya satu kursi salah. Jadi ada satu kursi di Jambi kalau nggak salah, saya salah hitung, salah duga hasilnya. Jadi saya rasa cukup sombong dengan prestasi itu sendiri, dan saya bikin laporan dan kirim. Jadi ini jauh sebelum hasil resmi sudah dihasilkan. Jadi sebetulnya dari sana semakin terpesona. Kan saya di waktu muda buang banyak waktu sebagai anak muda di politik di Australia juga. Jadi sebetulnya politik itu sudah menjadi kecanduan juga sih. Oke.